Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, kita fokus kepada Tuhan di dalam ibadah Minggu 2 Agustus 2020 yang saat ini akan kita lakukan bersama-sama di tengah keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita menyiapkan diri kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, kita memuji kebesaran Tuhan, memuji kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan dan kuasa Tuhan, dengan bersama-sama menaikkan kidung jemaat 292 bait 1 dan 2, Tabuh Gendang. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Saudaraku, marilah kita mendengar sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang terambil dari Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudaraku, sungguh indah kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita yang mati karena dosa-dosa kita, artinya kita yang mengalami hukuman yang menjadikan kita juga oleh karena dosa kita mengalami putus hubungan dengan Tuhan dan sesama. Telah diangkat oleh Tuhan dari keberdosaan kita, kita diselamatkan dan kita telah beroleh pengampunan. Oleh sebab itu, mari kita yang sudah diselamatkan menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama menaikkan kidung jemaat 225 bait 1 dan 3, Ya Allahmu di Cahyamu. Yeah.
Mari saudaraku, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Saat kami melihat keberadaan diri kami, dan saat kami menghayati akan cinta kasih-Mu, sungguh Tuhan kami merasa bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu oleh karena Engkau adalah Allah yang tidak memandang kesalahan kami. Engkau adalah Allah yang mengangkat kami, yang menghidupkan kami kembali dari dosa-dosa. Dan Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami melihat bahwa karya-Mu sungguh indah. Kami melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami pun menyadari ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami, meskipun kami telah Engkau layakkan, telah Engkau hidupkan, telah Engkau tebus dan telah Engkau selamatkan, kami seringkali masih hidup dalam dosa. Baik itu dosa oleh karena ketidaksengajaan, lebih-lebih dosa yang kami perbuat oleh karena kesengajaan kami. Kami bersujud di hadapan-Mu, memohon pengampunan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, dan memohon kepada-Mu untuk Engkau melayakkan kami. Tuhan, kasihanilah kami, berikanlah pengampunan-Mu, dan berikanlah kuasa-Mu atas kami, sehingga di hari-hari kami yang akan datang, kami tidak lagi hidup di dalam dosa, namun kami hidup di dalam karya-Mu, di dalam keselamatan yang Tuhan berikan atas kami. Di tengah-tengah kami memohon akan belas kasihan-Mu karena dosa kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan menolong kami, di mana saat ini kami masih ada di dalam situasi yang sama. Kami belum terbebas dari virus corona. Bahkan Tuhan, banyak saudara, teman, dan orang-orang di sekitar kami yang terkena virus ini. Bahkan virus ini juga sulit terdeteksi. Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan saudara, teman, orang-orang di sekitar kami yang saat ini sakit karena virus corona. Tuhan juga akan memberikan penyertaan atas dokter, atas perawat, supaya di dalam menangani saudara-saudara kami, teman kami yang terkena virus corona ini tetap dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan berkati juga para pemerintah yang saat ini juga terus memantau perkembangan dari virus ini dan berusaha sedemikian rupa supaya virus ini dapat berhenti penyebarannya. Engkau berkati upaya-upaya para pemerintah kami dan berkati mereka, anugerahi mereka dengan kebijaksanaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang baik untuk kami semua. Tuhan berkati juga upaya dari para ahli yang saat ini sedang berusaha untuk menemukan vaksin dari virus ini. Saat ini sudah dilakukan berbagai macam tes uji coba. Tuhan berkati bahwa apa yang dilakukan ini dapat membuahkan hasil, sehingga kami boleh tenang, kami terbebas dari ketakutan
dan kami beroleh damai sejahtera. Kiranya Tuhan juga memampukan kami selaku warga masyarakat, supaya kami tidak hanya tinggal diam, namun kami juga berupaya untuk menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, menjaga sesama kami dari tertularnya virus corona ini, sehingga virus ini dapat segera berakhir oleh karena upaya-upaya yang kami lakukan, dan tentunya tidak lain oleh karena pertolongan Tuhan. Kami hanya mampu berupaya, kesemuanya bergantung pada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersegeralah menolong kami dan bebaskanlah kami dari virus ini. Tuhan, kami juga memohon kepadamu supaya Engkau senantiasa hadir dalam permasalahan hidup kami, pergumulan kami masing-masing, baik pribadi, baik keluarga, baik kami sebagai jemaat Tuhan. Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberikan jalan keluar dan menuntun kami di dalam pergumulan kami, sehingga kami menang melawan pergumulan dan kami beroleh sukacita daripada-Mu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami yakin dan percaya akan pertolongan dan penyertaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami menyiapkan hati kami untuk tempat bersemayam firman-Mu, sehingga kehidupan kami, langkah kami senantiasa ada dalam terang firman. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang terambil dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yang demikian, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan tidak sendirian. Namun manusia diciptakan oleh Tuhan dengan manusia-manusia yang lain dan ciptaan yang lain.
Pertama Tuhan menciptakan Adam. Setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Hawa. Dan dikatakan di sana bahwa Hawa adalah teman, kawan, sepadan dari Adam. Meskipun di dalam penciptaan manusia ini Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan antara manusia laki-laki dan manusia perempuan ini merupakan kawan yang sepadan. Kawan yang sepadan dalam arti sejajar kedudukannya, memiliki kepentingan masing-masing, namun harus saling tolong menolong di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, meskipun yang diciptakan ini adalah Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, namun ini juga berlaku untuk kita semua. Baik kita laki-laki, baik kita perempuan, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, keduanya itu harus hidup untuk saling tolong-menolong. Nah, kenapa Tuhan menciptakan manusia tidak hanya satu manusia, tapi manusia yang lain? Itu karena Tuhan tahu manusia tidak akan dapat hidup dan melakukan segala aktivitasnya sendiri. Manusia membutuhkan manusia yang lain di dalam menjalani aktivitasnya, di dalam menjalani hari-harinya, dan di dalam menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sehingga dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa dipisahkan dari sesamanya. Dan tentunya kita sadar akan hal itu, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa sesama, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Misalnya ketika kita terdampar di suatu pulau atau tersesat di tengah hutan belantara, apa yang akan kita rasakan? Ketakutan, kecemasan, patah semangat, dan lain sebagainya. Tetapi ketika tersesat, kita berdua akan sedikit tenang dan kita bisa berpikir dengan baik untuk mencari jalan keluar. Meskipun kita sadar bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa orang lain, namun kenyataannya kita masih seringkali tidak peduli pada orang lain. Kita harus saling tolong menolong, saling perhatikan. Berarti saya perhatikan orang lain memperhatikan saya. Tidak orang lain yang perhatikan saya, mempedulikan saya tidak mempedulikan mereka, tidak seperti itu. Jadi kita hidup itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan meskipun kita sadar, tetapi masih seringkali ketika kita melihat teman saudara kita yang butuh pertolongan, pura-pura tidak melihat. Ketika ada orang yang butuh pertolongan, kita tidak mau menolong. Dan banyak alasan yang digunakan kenapa kita tidak mau menolong orang lain. Satu, lawang saya saja butuh pertolongan, kenapa saya harus menolong orang lain? Saya sendiri butuh pertolongan, saya butuh ditolong sehingga saya tidak bisa menolong orang lain. Alasan yang kedua, mungkin juga ada yang mengatakan, urusanku urusanmu. Ya ini urusanku urusanmu, aku tidak akan ikut campur apapun yang terjadi. Aku hanya mengurus urusanku sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa ya saya ingin menolong tapi kondisi saya tidak mampu. Besoklah kalau kondisi saya sudah memungkinkan baru saya akan menolong. Dan banyak alasan yang bisa kita gunakan untuk tidak memperhatikan orang lain, untuk kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan saat ini melalui Matius 14 ayat 13 sampai 21 kita akan belajar bagaimana sih kita hidup berdampingan satu dengan yang lain. Diceritakan di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21,
bahwa Tuhan Yesus dan para murid menyingkir ke tempat yang sunyi. Mereka pergi ke tempat yang sunyi untuk menyendiri, untuk mereka tidak bertemu dengan orang lain. Nah, apa yang menjadi sebabnya? Yang pertama adalah karena kematian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu mati karena dipenggal kepalanya oleh Herodes. Herodes memenggal kepala dari Yohanes Pembaptis atas permintaan Herodias. Nah, nanti kita bisa lihat sendiri, saudara, kisah pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Nah, ketika Yohanes dipenggal kepalanya dan mati dan dia sudah dikuburkan, di situ tampillah Yesus. Dan banyak orang dengan pemahaman, dengan pikiran mereka itu menyebut Yesus. Ada yang mengatakan, oh, Yesus adalah salah satu nabi di masa-masa dulu yang datang sekarang. Dia adalah salah satu nabi di masa lampau yang datang ke sana. Ada yang mengatakan memang dia Mesias. Ada yang mengatakan juga bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. Dengan adanya berita ini terkhusus, adanya berita tersiar, bahkan Herodes juga meyakini, ya antara yakin dan tidak percaya tidak, bahwa Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis yang sudah mati dan bangkit lagi. Herodes timbul kecemasan dan lain sebagainya. Tidak disebutkan apa yang menjadi latar belakang dia cemas. Entah dia cemas karena dia merasa bersalah memenggal kepala Yohanes Pembaptis, atau dia cemas, dia takut kalau Yohanes Pembaptis balas dendam. Memang tidak diceritakan di sana, tetapi yang jelas cemas. Nah, karena kecemasan ini, Herodes kepingin sekali bertemu dengan Yesus, pengen mencari tahu apakah Yesus itu betul-betul Yohanes Pembaptis yang bangkit dari antara orang mati. Nah, mendengar hal itu Yesus menyingkir. Jadi Yesus menyingkir karena memang menghindari Herodes, bukan karena takut dengan Herodes, karena memang belum saatnya bertemu dengan Herodes. Ada saatnya. Alasan yang kedua kenapa Yesus menyingkir dan para murid. Seharian Tuhan Yesus dengan para murid melayani orang banyak, mengajar orang banyak, menyembuhkan yang sakit, kemudian juga melakukan mukjizat. Ketika mereka seharian melayani, berjumpa dengan orang banyak, tentunya saja akan kelelahan. Mereka butuh waktu untuk beristirahat sejenak, sehingga Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk beristirahat sejenak. Dan yang ketiga adalah kenapa Yesus menghindar, karena belum saatnya Yesus menggenapi karya keselamatannya, yaitu mati di kayu salib. Akan tetapi ketika Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi, orang banyak itu berbondong-bondong mencari Yesus, ingin menemui Yesus, ingin menerima pengajaran, ingin melihat mujizat, dan ingin disembuhkan bagi yang sakit. Yesus mengetahui. Kemudian Tuhan Yesus tidak jadi untuk mengasingkan diri. Dikatakan di sana, ketika Yesus mengasingkan diri, tetapi melihat orang banyak yang datang mencari Yesus, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi antara ego dengan kasih yang dimiliki itu lebih nampak kasih, bukan ego. Ya, kalau Tuhan Yesus mementingkan egonya, ya pusinglah, ya sebentar lah, saya butuh istirahat, saya butuh menenangkan diri dan lain sebagainya. Kalau Yesus mengedepankan egonya, dia tidak akan mau menemui dan melayani orang banyak yang datang kepadanya mencari dia. Namun karena kasih
misinya yang lebih besar, yang menjadikan dia dengan rela untuk meninggalkan waktu istirahat untuk melayani orang banyak. Kemudian Yesus mengajar, menyembuhkan dan lain sebagainya. Nah, menjelang hari sudah mulai malam, para murid datang kepada Yesus. Guru, suruhlah orang-orang itu ya ke desa-desa lah yang dekat, supaya mereka dapat makan. Kasihan mereka juga butuh makan. Ya, ini kepedulian dari para murid. Mereka tidak berpikir apa-apa, hanya memang ya memikirkan juga kebutuhan mereka. Namun Yesus mengatakan mereka tidak perlu ke desa, kamulah yang harus memberi makan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, para murid bingung. Ya, mau memberi makan bagaimana orang sebanyak ini? Sedangkan yang kita punya itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, 5 roti 2 ikan pun itu juga apakah cukup untuk orang 13 itu Yesus dengan 12 muridnya. 5 roti dan 2 ikan ini pun ketika dibagi-bagi untuk 13 orang, Yesus dengan murid-muridnya ya bisa cukup, tetapi tidak akan dapat kenyang. Nah, kok harus memberi makan orang yang sedemikian banyaknya? Mereka bingung. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi di sana jumlahnya 5.000 laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Budaya mereka seperti itu. Tetapi jika perempuan dan anak dihitung, katakanlah sekarang laki-laki 5.000 tambah perempuannya 5.000, masing-masing membawa istrinya misalnya, itu sudah berapa? 10.000. Tambah anak-anak ada 5.000. 5.000 kali 3, 15.000. Begitu banyak orang yang di hadapan mereka, dan para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk memberi makan. Bingung. Apa cukup untuk ber-13 saja? Tidak cukup. Apalagi ini orang yang sedemikian banyak. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan di hati para murid. Tanpa memperdebatkan, Tuhan Yesus bawa kemana? 5 roti dan 2 ikan. Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, kemudian memberikan roti itu kepada para murid dan menyuruh para murid untuk membagikan kepada orang banyak. Dan yang terjadi, 5 roti 2 ikan itu sisa-sisanya dikumpulkan menjadi 12 bakul. Ada lagu sekolah minggu, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Nah, terus ya ada kata-kata sisa 12 bakul. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini merupakan pengajaran yang langsung dipraktekkan. Tuhan Yesus mengingatkan yang pertama akan jati diri manusia ketika diciptakan. Manusia diciptakan tidak hanya seorang diri, tapi dengan manusia yang lain, supaya saling menolong. Dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus mengingatkan, hai kamu murid-muridku, kamu harus mau menolong orang lain. Kamu harus mau melakukan sesuatu bagi orang lain dan berbagi sesuatu bagi orang lain. Itu yang pertama. Dan melalui peristiwa ini, Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa ketika kamu ingin melakukan sesuatu, ketika kamu mau berbagi, memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan tunggu kamu berkelebihan dalam kondisimu apapun juga, bahkan kekurangan.
kamu dapat menolong orang lain. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberi pengajaran. Apapun kondisimu, namun ketika kamu memiliki kerelaan hati dan kemauan hati untuk menolong orang lain dengan tulus, maka engkau tidak akan berkekurangan. Justru engkau akan berkelimpahan. 5 roti 2 ikan menjadi sisa 12 bakul. Sisanya lebih banyak daripada yang dibagikan. Luar biasa. Jadi 3 hal ini yang ditekankan Yesus, bahwa engkau harus mau menolong. Kalau mau menolong jangan ditunda-tunda, jangan nunggu kamu berkelebihan. Berkekurangan pun kamu bisa menolong. Dan ketika kamu mau menolong dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kesungguhan hati, engkau tidak akan berkekurangan, justru akan berkelebihan dalam segala sesuatu. Nah saudaraku, mari kita juga merefleksikan diri kita ketika kita menolong orang lain atau melihat orang lain sedang butuh pertolongan, atau ketika kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, berbagi, kita koreksi diri, apakah saya mau menolong ketika menolong karena waktu itu saya berkelebihan, atau ketika saya menolong karena memang kondisi saya sebetulnya ya saya butuh ditolong tetapi saya bisa menolong. Ketiga adalah saya menolong karena terpaksa, karena malu mungkin. Yang lain mau berbagi kok saya nggak berbagi karena malu, dengan terpaksa ya sudah nolong, padahal hatinya tidak ingin jika terpaksa. Bahkan kita menolong orang lain karena, atau berbagi kepada orang lain karena sebuah pencitraan, biar dikatakan orang yang baik, atau karena ingin sebuah pujian. Kita merefleksikan, dan saat ini kita sebagai umat Tuhan diingatkan bahwa kita makhluk sosial, harus saling menolong, saling berbagi. Tidak pandang kondisi kita seperti apa, yang jelas kita tetap harus berbagi, dan ketika kita berbagi kita tidak akan berkekurangan. Nah saudaraku, tetapi yang perlu diingat adalah jangan sampai kita mau berbagi, menolong dengan hitungan bisnis. Melihat 5 roti 2 ikan jadi 12 bakul. Jangan seperti itu. Kalau hitungan bisnis, saya menolong supaya Tuhan memberikan lebih, melipat gandakan berkatnya, malah nggak jadi. Tetapi ketika kita nolong tanpa pamrih dengan ketulusan hati, Tuhan akan melimpahkan. Tapi kalau hitung-hitungan bisnis, malah nggak bisa seperti itu, nggak akan terjadi. Karena apa? Ada pamrih. Tuhan menghendaki ketika kita berbagi, menolong, memberi ya dengan ikhlas, maka Tuhan akan mengganti lebih. Tapi jangan, wah kapan ya Tuhan mengganti? Tidak seperti itu. Ya biarlah itu kehendak Tuhan, itu hak Tuhan untuk mengatur. Yang jelas kita diminta untuk saling berbagi. Tiada alasan, saya butuh pertolongan, harusnya saya ditolong. Tidak. Karena setiap hari sebetulnya kalau kita refleksikan, Tuhan itu memberikan kesempatan bagi kita untuk saling berbagi. Namun kadang-kadang karena kita tidak peka, atau karena kita tidak mau, masih egois seperti itu. Tuhan Yesus tidak egois. Dia sangat capek. Dia dengan para murid sangat capek, tapi dia tidak memperhitungkan diri. Yang jelas yang lebih utama malah orang lain, membahagiakan orang lain, memberikan sesuatu yang baik pada orang lain, terlepas dirinya menerima atau tidak menerima apapun dari orang lain. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan, memohon berkat, dan kita yang sudah diberkati, mari kita menjadi saluran berkat atas sesama.
Jangan khawatir kekurangan. Jangan khawatir kalau kita berbagi harta kita tidak akan habis. Jangan khawatir. Firman Tuhan sudah memberikan pelajaran bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah saat ini kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, dan persembahan yang akan kita aturkan kepada Tuhan akan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita aturkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat 387 bait 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana Kau mengingatkan kami bahwa kami hidup bukan untuk diri kami tetapi juga untuk orang lain. Kami harus menolong dan berbagi berkat, karena Engkau telah memberkati kami, dan kami pun harus menjadi saluran berkat tanpa harus takut berkekurangan, karena Engkau akan memberikan kami lebih dari yang kami harapkan. Namun Engkau menghendaki ketulusan, keikhlasan tanpa pamrih di dalam berbagi. Dan saat ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan sebagai syukur kami oleh karena berkat, oleh karena segala yang Tuhan berikan atas kami.
Sucikanlah persembahan kami dan mampukanlah kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Tuhan beserta dengan kami. Tuhan menolong dan membimbing kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.